Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara dai cilik jenjang SD dan SMP. Tak lupa salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan ceramah yang berjudul keutamaan bulan suci Ramadan. Di bulan yang mulia ini kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah wajib atau fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang sudah memenuhi syarat. Perintah untuk puasa diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada ketika beliau ada di Madinah. Diturunkanlah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kata Nabi, asyamu junatun. Kalau benar puasa kita, maka akan melahirkan satu yang tidak ditemukan pada ibadah lain, yaitu junnah. Teman-teman ada yang tahu junnah? Baik, saya terangkan. Ada jinnah, jannah, junnah. Jinnah artinya jin, junnah artinya perisai, jannah artinya surga. Ketiga-tiganya ini berasal dari huruf jim, nun, kemudian ta. Dalam bahasa Arab, setiap ada huruf jim, nun pasti tidak terlihat, tidak nampak. Mengapa janin disebut janin? Karena dia masih tersembunyi di rahim ibunya. Ketika sudah keluar, menjadi basyar, menjadi bayi yang terlihat. Jin kenapa disebut jin? Karena jin tidak terlihat. Fitrah jin memang terlihat. Kalau ada jin yang menampakkan dirinya, berarti dia terkena masalah. Nah, ada yang lebih masalah dari jin itu tersendiri, yaitu manusia. Terkadang ada manusia yang suka mencari penampakan jin, padahal dia sudah tahu fitrah jin itu tersembunyi. Jin itu dipasangkan di Al-Quran dengan ins. Jin itu artinya tidak nampak, tidak terlihat. Ins itu nampak. Ins itu berasal dari kata anisa yang artinya lemah lembut. Jin itu artinya kasar. Makanya jangan heran kalau ada orang kemasukan jin, pasti tingkah lakunya kacau, ucapannya meracau. Makanya jangan heran kalau ada orang kemasukan jin. Kalau tidak seperti itu, maka itu bukan kemasukan jin. Mungkin itu salah dalam pergaulan. Contoh, pergaulan dalam sekolah, pergaulan dalam keluarga, pergaulan dalam lingkungan rumah. Nah, jannah kenapa disebut jannah? Karena belum terlihat. Kata Nabi, malah ainun ra'at, tidak seperti yang dilihat oleh manusia. Nah, mengapa ujung puasa dinamakan la'allakum tattaqun? Karena itu berasal dari kata takwa. Takwa itu artinya wiqayah. Wiqayah itu artinya perisai. Nah, perisai itu yang membentengi diri kita dari setan secara otomatis. Nah, perisai itu yang membentengi diri kita secara otomatis dari setan. Nah, makanya ketika bulan puasa datang, setan, jin itu menghilang karena terbelenggu.
dan pintu neraka tertutup dan pintu surga dibuka. Nah, kata Nabi, kita sudah diberikan ibadah yang mengakumulasi ibadah-ibadah lainnya, dan dasarnya ibadah ini akan menghasilkan junnah, sebuah perisai yang melindungi diri kita dari setan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amal ibnu Adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajribi. Artinya, segala amal perbuatan manusia itu adalah hak terkecuali berpuasa, karena berpuasa adalah milikku dan akulah yang membalasnya. Dijelaskan dalam hadis tersebut, kita harus memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita tenang dan damai. Apalagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan terdapat malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar semua amal perbuatan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man somara Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambi. Artinya, barang siapa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, pasti akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dijelaskan dalam hadis tersebut, kita harus memperbanyak ibadah. Contoh ibadah sholat wajib itu pasti, terus sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, terus memperbanyak zikir, terus tadarus dan bersedekah. Dengan itu kita akan menjadi insan yang lebih baik, dan melakukannya juga harus dengan penuh keyakinan, penuh keikhlasan, agar diri kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.